Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dari kelas A Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan fungsi planning dan organizing perusahaan. Next. Fungsi planning dan organizing perusahaan. Fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penetapan berbagai tujuan di awal, penetapan strategi, serta penetapan berbagai langkah operasional secara rinci yang akan memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan. Next. Di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai situasi persaingan serta dijadikannya dasar untuk berkompetisi. Analisis SWOT terdiri dari, pertama, ada strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, yang keempat threat atau ancaman. Selanjutnya, ada tingkatan perencanaan. Perencanaan korporasi merupakan perencanaan yang berisikan penetapan tujuan dan strategi perusahaan yang meliputi keseluruhan organisasi perusahaan, serta ditetapkannya oleh manajemen puncak, misal direksi atau CEO. Selanjutnya ada fungsi perorganisasian atau organizing. Fungsi perorganisasian adalah fungsi yang dijalankan untuk membantu manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksanaan tugas yang satu dengan yang lain, sehingga tujuan perusahaan tercapai. Next. Di sini ada proses perorganisasian. Pembagian kerja. Dengan adanya pembagian kerja, maka manajer maupun karyawan dapat mengembangkan keahliannya sesuai dengan pembagian kerja yang diberikan. Departementalisasi yaitu pengelompokan tugas dan SDM yang punya kesamaan rumpun tugas. Selanjutnya ada fungsi leading dan controlling. Fungsi leading atau pemimpin dalam manajemen adalah serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang berada di dalam organisasi dapat bekerja sama dan dalam mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya ada tujuan dan cara melakukan pengarahan atau leading. Tujuan pengarahannya, yang pertama sebagai alat motivasi, yang kedua memperakasarai aksi, yang ketiga penggunaan sumber daya dengan efisien, yang keempat coping perubahan, yang kelima mengintegrasikan upaya, yang keenam menyediakan stabilitasi. Selanjutnya ada cara pengarahan. Cara pengarahan yang pertama ada orientasi, perintah, delegasi wewenang, petunjuk, dan motivasi. Selanjutnya ada fungsi pengendalian atau controlling. Pergunaan untuk mengukur produktivitas dari tahap 1 sampai tahap ketiga. Semua tahap dan fungsi manajemen yang dilakukan tidak akan efektif apabila tidak dilakukan pengendalian atau pengawasan. Selain itu juga, untuk mengukur efektivitas kerja dan pengendalian mengandung aspek pengukur jalan suatu perencanaan, mengamati, memperbaiki agar tujuan yang akan dicapai mendapat respon yang baik, sehingga perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian merupakan kunci utama dalam proses manajemen. Selanjutnya ada tata cara dan jenis pengendalian atau controlling. Tata cara pengendalian yaitu ada routing atau jalur, yang kedua scheduling atau penetapan waktu, yang ketiga dispatching atau perintah pelaksanaan, yang keempat follow up atau tidak lanjut. Selanjutnya ada jenis pengendalian. Jenis pengendalian itu ada 3, preventif dan represif, aktif dan pasif, internal dan eksternal. Next. Di sini ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran,
produk bagi suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Selanjutnya ada tujuan dan unsur manajemen pemasaran. Yang pertama ada tujuan manajemen pemasaran, menciptakan permintaan atau demand, kepuasan pelanggan, peningkatan keuntungan, pencitraan produk yang baik di mata publik. Selanjutnya ada unsur manajemen pemasaran, orientasi dan konsumen, koordinasi dan integrasi dalam permasalahan, mendapatkan laba melalui kepuasan konsumen. Selanjutnya ada konsep inti pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, pasar, sasaran, positioning, dan segmentasi. Yang ketiga, penawaran dan merek. Yang keempat, nilai dan kepuasan. Yang kelima, saluran pemasaran. Yang keenam, rantai pasokan. Yang ketujuh, persaingan lingkungan pemasaran. Dan selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia suatu ilmu, cara, maupun teknik yang dapat mengatur dan mengembangkan potensi atau peranan sumber daya manusia agar dapat berfungsi sesuai dengan harapan serta memaksimalkan potensi dari sumber daya dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan dan tahapan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan manajemen sumber daya manusia, yang pertama ada pendekatan mekanik atau klasik, yang kedua pendekatan paternalistik, yang ketiga pendekatan human relation atau sistem sosial. Selanjutnya ada tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tahapan rekrutmen, tahapan maintain, yang ketiga tahapan development. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada staffing atau mengatur keanggotaan, yang kedua evaluasi, yang ketiga penggantian dan keputusan, yang keempat pelatihan dan penasehat, yang kelima membangun relasi, yang keenam menciptakan kondisi aman dan sehat, yang ketujuh mendalami masalah, yang ke-8 mengintegrasian, yang ke-9 pemeliharaan, yang ke-10 pemberhentian. Selanjutnya. Selanjutnya ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengorganisasikan penggunaan sumber-sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau ultimity suatu barang atau jasa. Selanjutnya ada faktor perkembangan manajemen produksi. Yang pertama adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Yang kedua revolusi industri. Yang ketiga perkembangan iptek. Yang keempat perkembangan ilmu dan metode ilmiah serta perhubungan antar manusia. Next. Selanjutnya ada objektif yang sering digunakan. Yang pertama, ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa. Yang kedua, kecepatan pelayanan yang baik yang berkaitan dengan waktu pengiriman maupun waktu pemrosesan. Yang ketiga, agar dapat dicapai kinerja sistem operasi di atas, maka seorang manajer produksi atau operasi dituntut untuk mempunyai sedikitnya 2 kompetensi. Next. Next. Selanjutnya. Selanjutnya ada dampak revolusi industri. Dampak buruk dari revolusi industri adalah perusahaan yang masih menggunakan metode kuno dan SDM tidak mampu mengimbangi jumlah barang yang
diproduksi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan mesin. Selanjutnya ada manajemen resiko. Manajemen resiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk minimalkan bahan pencegah terjadinya resiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Next. Selanjutnya ada tahapan-tahapan manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi atas masing-masing risiko ditinjau dari nilai risiko dan frekuensinya. Yang ketiga, mengendalikan risiko secara fisik ataupun secara finansial. Yang keempat, menghilangkan risiko berarti menghapuskan semua kemungkinan terjadi, misalnya terjadi kerugian misalnya dalam mengendarai mobil di musim hujan, kecepatan kendaraan dibatasi maksimum 60 km per jam. Yang kelima, minimalisasi resiko dilakukan dengan upaya-upaya meminimumkan kerugian, misalkan dengan produksi. Peluang terjadinya produk gagal dapat dikurangi dengan pengawasan mutu. Yang keenam, menahan sendiri resiko berarti menanggung keseluruhan atau sebagian dari resiko. Misalnya dengan cara membentuk cadang dalam perusahaan untuk menghadapi kerugian yang bakal terjadi. Yang ketujuh, pengalihan atau transfer resiko dapat dilakukan dengan memindahkan kerugian atau resiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalkan perusahaan. Next. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Yang pertama, mengetahui kemungkinan-kemungkinan terjadi suatu kerugian. Yang kedua, memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya resiko. Yang ketiga, memutuskan pemakaian metode pengolahan resiko yang terbaik dan paling ekonomis. Yang keempat, mengadministrasikan program-program manajemen resiko. Next. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.